tingkatan tafkhim pada huruf isti'la, ya, tingkatan bacaan tebal pada huruf-huruf isti'la. Terkait materi ini maka ada dua madhab, ya. Yang pertama adalah madhab Ibnu At-Tahhan yang namanya kurang lebih adalah Abu Humaid Abul Asbagh Abdul Aziz bin Ali bin Muhammad bin Salamah As-Sumati Al-Ishbili. Jadi ini Spanyol, ya, Isbili, ya, begitu. Kemudian madhab yang kedua adalah madhab Ibnul Jazari. Ini datang, ya, kurang lebih 200 tahun setelah Ibnu At-Tahhan, ya. Beliau namanya adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ad-Dimashqi Al-Umari Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahumallahu ta'ala. Nah, dari dua madhab ini akhirnya nanti kita pahami ada sedikit perbedaan terkait tingkatan bacaan tebal. Kita lihat. Untuk madhab yang pertama, yakni madhab Ibnu At-Tahhan, ini kita dapati tingkatan pertama, maksudnya adalah bacaan tebal yang paling tebal, tingkatan tertinggi itu adalah huruf yang berfathah. Contohnya adalah qala, qad, begitu. Yang kedua adalah huruf yang berdhammah. Contohnya yaqulu. Jadi ini tingkatannya lebih rendah dari yang berfathah. Selanjutnya huruf yang berkasrah, qila, qila. Ya, ini nanti ada pembahasan khusus atau istilah khusus, yakni tafkhim nisbi, di mana huruf qaf, ghain dan kha itu ketika berharokat kasrah, dan ada kasus yang lain juga, itu tafkhimnya berkurang, ya, sangat tipis begitu, maksudnya sedikit, ya, sehingga dinamakan tafkhim nisbi. Maka kita tidak perlu mengucapnya quila, quila, tidak, tapi cukup qila. Yang penting ada gema meskipun itu sedikit. Itu tingkatan ketiga untuk mazhab pertama. Sedangkan untuk huruf yang bersukun, maka menurut mazhab ini itu adalah menyesuaikan harokat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya itu berharokat fathah, maka dia masuk ke tingkatan pertama, ya, seperti yaqta'una. Kemudian kalau huruf sebelumnya itu berharokat dhammah, maka dia masuk ke tingkatan kedua, yakni kurang lebih, ya, contohnya satu saja, suqnahu. Sedangkan kalau berharokat kasrah sebelumnya, maka ini masuk ke tingkatan ketiga. Contohnya adalah syiqwatuna. Sedangkan untuk madhab kedua, yakni madhab Ibnul Jazari, tingkatan pertama adalah huruf yang berfathah dan setelahnya ada alif, jadi ada mat, ya. Akhirnya bacanya seperti tadi, qala, ya, qala. Dan tingkatan kedua adalah yang berfathah tapi setelahnya bukan alif, ya. Kalau tadi adalah qad, qad. Jadi menurut madhab Ibnul Jazari, bacaan qala itu lebih tebal daripada bacaan qad atau yang semisalnya. Tingkatan ketiga adalah yang berdhammah. Contohnya yaqulu. Ini tidak ada pembedaan, ya, antara yang pendek, qasr, ataupun yang dibaca panjang atau mat. Jadi sama saja, ya. Seterusnya adalah tingkatan keempat adalah huruf isti'la yang bersukun. Contohnya yaqta'una
suqnahu syiqwatuna. Kalau di madhab Ibnu Thahhan ini ada tingkatannya sesuai dengan harokat huruf sebelumnya, sedangkan untuk madhab Ibnul Jazari ini sama ya ketika bersukun apapun harokat huruf sebelumnya. Dan yang terakhir tingkatan kelima adalah huruf isti'la yang berkasroh, yakni contohnya qila, qila, ya ini paling rendah begitu. Jadi juga tidak ada apa? Tidak ada pembedaan apakah itu panjang ataukah bacaan pendek.